dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyaknya nikmat, dan nikmat itulah kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita semua, Rasul kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga moga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga umatnya akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Instruktur Sri Wahono SPD selaku instruktur yang senantiasa memberikan motivasi dan kesempatan untuk kami, khususnya saya sendiri, mengikuti acara Gumun ini. Yang saya hormati rekan-rekan bertugas, Ibu Endang Pratiwi MS MPD sebagai presenter dalam acara Fikon ini, dan tidak lupa adik-adik siswa-siswi SMK, SMA atau mungkin SMP yang sedang di rumah, orang tua wali yang senantiasa mendampingi putra-putrinya untuk belajar selama COVID ini masih belum usai, yang senantiasa setia gitu ya menemani, dan tidak lupa juga Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswinya dalam acara ini. Ya, selamat datang di acara Fikon AGSI Samisanov dalam program Gumun atau Guru Mengajar untuk Nusantara ini. Sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hidayat. Saya mengajar mata pelajaran komputer, lebih spesifiknya rekayasa perangkat lunak di SMK Pasundan Majalaya, Bandung. Saya dalam kesempatan ini diberi tugas sebagai moderator. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan izin juga saya akan membacakan tata tertib Fikon ini. Yang pertama, peserta diharuskan mematikan mikrofon saat pemateri memaparkan materinya. Yang kedua, peserta boleh mengkonfirmasi pertanyaan dengan terlebih dahulu kepada moderator atau menulis di chat VCC ini. Ketiga, peserta dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menghujat atau mencela. Keempat, moderator diperbolehkan mengeluarkan peserta yang berniat membuat kegaduhan. Kelima, apabila sebelum Fikon berakhir peserta akan meninggalkan room Fikon, diharapkan peserta mengkonfirmasi terlebih dahulu di ruang chat. Keenam, peserta diharapkan mengisi daftar hadir. Jadi mohon jangan lupa nanti daftar hadir akan di-share mungkin setelah pemaparan materi usai, karena akan ada jeda untuk sesi tanya jawab. Nah, itu untuk tata tertib. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak pemaparan materi mata pelajaran sejarah dari Ibu DRA Endang Pratiwi MPD. Beliau dari SMK Negeri 1 Udanawu Biltar, Jawa Timur. Adapun materi yang akan disampaikan adalah nilai-nilai karakter fabel di relief Candi Penataran. Wah, materi yang sangat menarik sepertinya. Namun sebelum memulai materinya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa Ibu Endang Pratiwi ini. Nah, tak kenal maka tak sayang ya adik-adik. Bernama Dr. Randa Endang Pratiwi MPD. Beliau tempat lahirnya di Biltar, tanggal 14 Januari 1966. Pendidikan di SDN
2 Satrian Kanigoro Kabupaten Blitar, lulus tahun 1976. Mohon maaf ada suara bocor. All participants are unmuted. All participants are muted Mohon and they maaf can Bapak Ibu, unmute ditunggu themselves. dulu karena ada suara bocor, jadi harus di ini dulu. Selanjutnya halo, suara saya ada? Bu Endang. Halo Bu Endang. Iya Pak. Ada ya? Suara saya terdengar Kak. Ada. Maaf ya, dilanjut. Tadi sempat ada suara bocor. Iya. Dilanjutkan. Singkat saja. Iya. SMP beliau lulusan SMP Negeri Lodoyo, Kabupaten Blitar, lulus tahun 1980. SMA negerinya di SMA Negeri 1 Kota Blitar, lulus tahun 1983. Beliau lulusan IKIP Negeri Malang jurusan Sejarah S1, lulusan tahun 1989. Beliau lulus S2 Pendidikan IPS Universitas Kanjuruhan Malang, lulus tahun 2017. Sementara unit kerjanya di SMK Negeri 1 Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Alamat beliau di RT 1 RW 4 Kelurahan Kauman, Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Adapun organisasi yang pernah beliau ikuti yaitu yang pertama Sekretaris IARMI atau Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Wilayah Blitar Raya periode tahun 2018 sampai dengan sekarang. Yang kedua, beliau juga sebagai Ketua MGMP Sejarah SMK Kabupaten Blitar periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga, beliau juga sebagai Instruktur Nasional Sejarah SMK 2018. Yang keempat, beliau juga anggota IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Yang kelima, Ketua MGMP Sejarah SMK Provinsi Jawa Timur periode 2018 sampai sekarang. Selanjutnya, pengurus AGSI Pusat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, anggota Divisi Advokasi dan Hukum periode 2018 sampai sekarang. Yang ketujuh, pengurus AGSI Provinsi Jawa Timur sebagai penasehat organisasi periode 2018 sampai dengan sekarang. Adapun prestasi yang pernah beliau raih, wah ini hebat sekali. Peserta terbaik Putri Kursus Mahir Dasar Pramuka Saka Widya Budaya Bakti di Cibubur, Jakarta. Nah, penyelenggaranya adalah Direktorat Sejarah dan Kuarnas Gerakan Pramuka pada tahun 2018. Yang kedua, peserta terbaik penyegaran Instruktur Nasional Mapel Sejarah Indonesia untuk SMK di P4 TKPKN IPS Malang tahun 2018. Adapun buku yang pernah beliau ciptakan atau buat yaitu yang pertama, ikut menjadi peserta penulis buku antologi puisi oleh guru terbanyak, penerbit Rumah Seni Asnur 2018. Yang kedua, buku kesuksesan aba-aba judulnya ya adik-adik, penerbitnya Media Guru 2018. Ikut menjadi peserta penulis buku antologi puisi yang berjudul Kondensasi Sajak, penerbit Jeffibel Pustaka. Yang keempat, 3 guru sejarah SMK menulis buku antologi yang berjudul Relevansi Nilai Pendidikan Karakter dalam Beliau Sri Tanjung di Candi Surowono pada Masa Kini, penerbit Beta Aksara 2019. Nah, itu adik-adik dan Bapak Ibu guru, profil dan prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Endang. Tentunya saya yakin masih banyak prestasi-prestasi hebat yang mungkin belum memungkinkan atau belum sempat beliau tulis di profil ini.
Baik Bapak, Ibu dan juga adik-adik sekalian, langsung saja mungkin sudah tidak sabar menyimak materi mengenai sejarah yaitu nilai-nilai karakter fabel di relief Candi Penataran yang akan disampaikan oleh Bu Endang Pratiwi. Silakan Bu Endang, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Ridwan. Suara saya Sama-sama. jelas terdengar, nggih? Jelas-jelas Bu, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Bapak Pisano dan Bapak Stiwono yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu dalam mengajar antara yang dengan ilmu. Adik-adik, Keren pada hari ini mengambil tema nilai-nilai karakter pada cerita fabel di rilis Candi Penataran. Yakin ada seperti juga istilah apa itu karakter. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. Melalui segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi kita sebagai manusia salah satunya memiliki karakter atau watak. Baiklah, kita lanjut. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Pendidikan karakter anak-anak yang takut, dia nah, selain itu generasi jiwa patriot atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya adik-adik, karakter yang paling penting di antara karakter yang lainnya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan karakter itu sangat penting sekali untuk mendukung ditetapkan oleh Bapak Proklamator kita, Presiden Insinyur Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa there is no nation building without character building. Tidak akan mungkin membangun sebuah negara kalau pendidikan karakternya tidak dibangun. Pentingnya pendidikan karakter. Salah seorang peneliti juga mengatakan bahwa jati diri atau kepribadian bangsa ditandai oleh nilai-nilai budaya dan corak ekspresi budaya yang khas pada bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itulah, pendidikan karakter ini sangat perlu sekali diterapkan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial. Nah, bagaimana penerapannya? Bisa melalui pembiasaan, bisa melalui pemberian keteladanan. Nah, mari kita lihat bersama adik-adik pendidikan karakter pada masa lalu yang ternyata sudah ada. Ternyata pendidikan karakter pada masa lalu terdapat pada berbagai cerita. Baik itu cerita fabel yang dipahat pada salah satunya adalah di Candi Penataran. Cerita fabel pada dinding relief Candi Penataran.
Jadi cerita fabel pada relief pada dinding Candi Penataran itu salah satunya adalah bermuatan karakter. Masyarakat kuno mempunyai berbagai cara untuk mengajar generasi mudanya. Ajaran yang bersifat mendidik dipandang sebagai tonggak untuk mencapai hidup rukun. Pada masa tahunan yang lalu, candi merupakan tempat ibadah yang banyak didatangi masyarakat. Maka segala ajaran tentang kecerdikan, tingkah laku, sehat, yang mudah diserap oleh masyarakat, banyak difahatkan pada dinding-dinding candi tersebut dalam bentuk relief. Assalamualaikum Bu Endang. Mohon maaf memotong Telah sebentar. terpangkat Halo. pada dinding candi yang sekian lama, Bu Endang. namun masih relevan. Slide pada tidak saat ini. terlihat. Iya, Pak. Slide tidak terlihat. Mungkin di sharing konten lagi. Maaf. Slide menghilang. Berarti dari sana, Pak. Dari Ibu coba di sharing lagi, Bu. Bapak tekan share screen dulu, baru saya bisa nge-share ulang. Saya jadikan presenter dulu kayaknya. Sebentar. Iya. Oh iya, keluar itunya Mohon presenternya. maaf berarti ada Ya, gangguan. mohon maaf ya adik-adik Oke. dan Bapak Ibu guru. Memang ini kendala teknis. Ayo Bu, dilanjutkan. Inge, belum nampak Pak ini. Belum ya? Sekarang udah jadi presenter, silakan. Apakah sudah nampak ini? Belum. Sudah. Lagi proses. Udah ada belum? Juga campuran ini. Belum aja. Ini Pak. Ya, oke. Ayo Bu, diulang lagi aja share screen-nya. Nah, di sini Pak ya. Udah ada. Sudah nampak kan? Ya, udah ada. Ya. Mohon maaf adik-adik, Bapak Ibu guru semuanya, kalau ada gangguan teknis, ya ini disampaikan dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ya, saya ulang lagi, pendidikan karakter pada masa lalu ternyata sudah ada, di antaranya terdapat pada cerita fabel, di relief Candi Penataran. Nah, mari kita lihat bersama adik-adik, banyak kisah dalam relief, di antaranya dalam bentuk fabel, di mana kisah ini biasanya berupa pengalaman atau petualangan tokoh hewan. Nah, kenapa kok harus tokoh hewan? Karena dulu fabel bisa diterima dengan baik oleh anak-anak sampai orang dewasa. Semoga pada saat ini juga demikian ya adik-adik, kita semuanya masih menyukai cerita-cerita binatang. Nah, karena yang kita bicarakan ini adalah relief yang ada di Candi Penataran yang memiliki cerita fabel, maka kita tahu Candi Penataran terlebih dulu. Nah, Candi Penataran ini adalah candi yang terletak di Kabupaten Blitar, kurang lebih dari Kota Blitar 10 km ke arah utara, tepatnya ada di Desa Penataran, Kecamatan Ngeligok, Kabupaten Blitar. Ini merupakan salah satu candi yang terbesar di Jawa Timur. Jadi silahkan nanti adik-adik kalau mau berkunjung bisa menghubungi Bu Endang untuk saya antarkan ke Candi Penataran ini. Adik-adik, Candi Penataran ini juga dikenal dengan sebutan Candi Palah. Karena berdasarkan salah satu prasasti yang ada di halaman candi tersebut, ada dinamakan dengan prasasti Palah. Sehingga dari prasasti Palah yang ada di halaman candi itulah maka Candi Penataran dinamakan juga dengan Candi Palah yang didirikan sejak tahun 1194 Masehi oleh Raja Singga dari Kerajaan Kediri. Dan ditemukan pertama kali candi ini pada tahun 1815 oleh Raffles. Jadi ketika kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi Inggris, Raffles tentunya
ini sudah sampai ke Blitar, sampai menemukan kompleks Candi Penataran. Terdiri dari beberapa bangunan pada Candi Penataran ini. Jadi setelah melalui pintu masuk akan mendapati besar, yaitu arca Dwarapala yang berjumlah 2. Kemudian masuk lagi ke Bali Agung, ada pendopo, ada Candi Perwara, ada Candi Naga, dan yang paling belakang sendiri adalah Candi Induk. Nah, di depannya Candi Induk itulah nanti kita akan belajar tentang relief-relief binatang. Nah, seperti tampak pada gambar, binatang-binatang yang dipahatkan pada dinding candi ada burung, ada kelinci, ada gajah. Kita lihat lagi ini, walaupun tidak tampak begitu jelas, ini adalah burung merpati yang tengah menggigit surat. Nah, jadi sangat berperan sekali burung merpati pada saat itu. Nah, di mana letak cerita fabelnya? Mari kita lihat di bawah ini. Cerita fabel atau cerita binatang pada relief Candi Penataran. Yang biasanya cerita fabel ini merupakan cerita rakyat yang diceritakan secara lisan, turun-temurun waktu tidur, putra-putrinya diceritakan dulu dengan cerita binatang ini, di mana cerita binatang ini memiliki pesan moral. Sebagai contoh agar manusia meniru pesan moral yang dibawakan melalui cerita tersebut. Nah, semoga tampilan ini bisa terlihat. Ini adalah fabel cerita binatang yang terpahat di salah satu depan dari Candi Induk yang ada di Candi Penataran. Pak Ridwan, apakah terlihat? Ada. Tampilan saya? Yang itu ya, pemburu yang tertipu, pemburu yang tertipu, ya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Silakan. Itu ada pemburu, ada kura-kura yang ditali, dipanggul oleh pemburu, kemudian ada kancil. Ceritanya ada berbagai versi adik-adik ya. Ada yang memberi judul pemburu yang tertipu, ada yang memberi judul kancil yang suka menolong, ada yang memberi judul tidak memiliki rasa syukur. Nah, ceritanya antara lain seorang pemburu yang pulang dari hutan dengan membawa hasil tangkapannya, hasil buruannya berupa seekor kura-kura. Nah, ini gambarnya yang dipanggul itu adik-adik. Seekor kancil yang merupakan sahabat akrab kura-kura berusaha untuk menolong agar kura-kura ini tidak dibawa oleh pemburu yang nantinya akan dijual atau mungkin akan dikonsumsi oleh pemburu. Untuk menyelamatkan temannya itu, akhirnya kancil melakukan siasat. Apa siasatnya? Yaitu memalingkan perhatian pemburu agar pemburu melihat kepada kancil, memalingkan perhatian pemburu kepada kancil, sehingga membuat pemburu itu penasaran karena melihat kancil, akhirnya hasil buruannya diletakkan di tanah karena pemburu akan mengejar kancil. Jadilah setelah diletakkan di tanah, kura-kura berhasil meloloskan diri dan masuk semak-semak belukar. Akhirnya kancil dengan secepat kilat melarikan diri dengan kencang dan menghilang di dalam hutan. Apa yang terjadi? Pemburu akhirnya
tidak mendapatkan apa-apa. Kancil yang diburu hilang di dalam hutan, kemudian kura-kura yang sudah diletakkan, akhirnya juga berhasil melepaskan diri. Nah, cerita-cerita inilah cerita-cerita yang memiliki nilai. Apa saja yang bisa diambil dari cerita kancil yang menolong sahabatnya itu tadi, antara lain adalah ketulusan. Jadi di dalam bersahabat, bersahabatlah yang tulus. Jangan bersahabat karena punya pamrih. Jadilah sahabat yang suka menolong. Kancil menunjukkan rasa setia kawan. Ketika sahabatnya kura-kura dalam penderitaan, maka dia rela berkorban untuk membantu menolong kura-kura. Bekerja keras. Dengan cara apa? Dengan membuat siasat dalam keadaan yang terjepit. Tangguh. Tetap berusaha dengan keras untuk menolong, membebaskan sahabatnya. Kreatif. Kancil ini juga punya ide-ide yang kreatif. Dalam waktu yang terdesak, dalam situasi yang terdesak, bisa menciptakan ide yang kreatif bagaimana memalingkan pemburu agar terpancang melihat kepada kancil. Berani mengambil risiko. Empati, yaitu peduli terhadap penderitaan kawan. Sikap kerelawanan, sukarela menolong temannya yang dalam keadaan terjepit. Dan yang lebih penting lagi yaitu bersyukur. Jangan sampai seperti pemburu yang sudah mendapatkan hasil tangkapannya ini tidak bersyukur. Ini artinya pemburu tidak bersyukur, sudah mendapatkan tangkapannya tapi masih ingin mendapatkan kancil. Ternyata setelah tangkapannya yang sudah didapat diletakkan, kancil yang diburu juga tidak dapat. Akhirnya sia-sialah semuanya. Apa yang sudah didapat jadi hilang sia-sia. Apakah ada lagi cerita yang lainnya di relief Candi Penataran? Ternyata masih ada lagi. Jadi dongeng kancil yang banyak ditulis, dongeng kancil yang pernah adik-adik dengar, itu ternyata semuanya ada di relief candi-candi. Dan yang di Jawa Timur ini yang ada di relief Candi Penataran. Mungkin di candi yang lainnya nanti juga ada lagi dengan cerita yang berbeda. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pada relief ini tampak buaya. Tengah naik di atas punggung lembu. Apa hikmah yang ada di balik cerita itu? Kita lihat dulu ceritanya. Seekor buaya tiba-tiba kerobohan pohon. Ya, untungnya pada suatu saat ada lembu yang lewat. Sehingga ketika lembu dimintai tolong, maka lembu dengan tidak keberatan membantu buaya melepaskan diri dari himpitan pohonnya dengan mengangkat batang pohon yang sudah tumbang menimpa tubuhnya buaya. Karena buaya itu rumahnya ada di lautan, maka lembu disuruh mengantar ke lautan dengan naik di atas punggungnya. Tapi apa yang terjadi ketika sudah sampai di rumahnya? Buaya mengatakan bahwa dirinya lapar dan ingin lembu dijadikan sebagai santapannya. Dari situlah muncul konflik. Nah, sebelum dimakan, maka lembu mengusulkan agar mencari wasit dulu, mencari hakim yang adil dulu. Siapa yang salah, siapa yang benar, kenapa buaya sampai mau memakan lembu, padahal lembu sudah berhasil menyelamatkan dirinya dari robohan batang pohon. Bertemulah lembu dengan kancil. Nah, di sini memang kancilnya tidak diungkapkan di dalam bentuk relief ini,
Namun di dalam cerita-cerita yang sudah beredar secara turun-temurun, maka kancil nanti akan tampil sebagai hakim yang adil, yang memutuskan perkara antara lembu dengan buaya. Sehingga sebagai hakim yang adil, maka kancil akhirnya memberi nasihat. Asal usul gimana tadi sampai terjadi masalah seperti itu? Dikembalikan kepada asal usulnya tadi seperti ini, seperti itu. Lembu menceritakan kembali asal usulnya permasalahan, sehingga dikembalikanlah seperti asal usul semula, di mana buaya diletakkan kembali di bawah pohon, dan selesai diletakkan, maka kancil menyuruh, mari kita tinggalkan buaya yang tidak mau membalas budi baik. Ini artinya ibaratnya kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Maka setelah ditinggalkan, matilah buaya itu dalam keadaan tetap di bawah pohon. Nah, apa adik-adik yang bisa diambil hikmahnya Ada dari cerita yang cerita menceritakan fabel kehidupan, tersebut? Dari cerita fabel lembu dan buaya ini tadi kehidupan adalah binatang tersebut tidak ketulusan, punya akal, tingkah laku, dan dapat ketulusan bicara. di dalam menolong. Jadi lembu itu tulus sebenarnya menolong buaya. Cuma buayanya saja yang tidak tahu membalas budi. Suka menolong. Lembu juga setia kawan. Ya, Rela berkorban mengangkat pohon yang berat. Kerja keras mengangkat pohon yang berat. Tangguh, tetap semangat di dalam mengambil pohon yang berat walaupun sendirian. Kreatif dengan badannya sudah berhasil menyingkirkan pohon. Kreatif karena sebelum masalah ini membawa bencana pada dirinya, lembu mengusulkan untuk mencari wasit. Sehingga nanti tampil wasit, yaitu kancil, wasit yang adil, hakim yang adil, yang berhasil memutuskan masalah dengan bijaksana. Itulah adik-adik nilai-nilai karakter yang terdapat pada cerita fabel di relik Candi Penataran, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai utama, di mana kalau disimpulkan dari nilai-nilai yang sudah diuraikan tadi, menjadi nilai religius, nilai nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, di mana nilai-nilai yang sudah disaring dari intisari nilai-nilai yang sudah diungkapkan di atas tadi, semuanya terintegrasi pada kurikulum pendidikan nasional kita pada saat ini. Apakah ada lagi cerita yang lainnya? Sangat banyak sekali. Seperti ini contohnya, ini adalah cerita Anoman Obong. Anoman ditali, kemudian dipanggul beramai-ramai oleh para raksasa. Ada lagi ini, Anoman, ketika diketahui oleh tentaranya Rahwana, ketika sedang selesai memberikan cincin Rama kepada Sinta, yang akhirnya nanti berakibat Anoman ditangkap. Adakah yang lainnya? Ternyata di belakang, yaitu di belakangnya Candi Induk, Candi Penataran, itu ada kolam, tempat bersuci. Ternyata di dinding kolam itu juga terpahat cerita-cerita fabel. Antara lain, ini ada kura-kura yang sombong. Ini kalau adik-adik melihat, ini gambarnya kura-kura menghadap burung supaya diajak terbang. Kemudian burung memberi nasihat
Baiklah, kalian akan saya ajak terbang dengan cara menggigit ranting ini kuat-kuat, tapi pesan saya jangan sekali-sekali kalian bertanya apapun terbang. Jadilah kura-kura yang jatuh dimakan oleh serigala. Itulah cerita kura-kura yang sombong yang dapat kita ambil hikmahnya juga. Jadi selama kita hidup memiliki sombong. Ajaran moral nenek moyang banyak tergambar di candi-candi yang lainnya. Jadi tidak hanya di Candi Penataran saja, mungkin kalau adik-adik pernah ke Candi Mendut atau ke Candi Borobudur, di sana juga terdapat relip-relip yang memiliki nilai-nilai karakter. Walaupun relip itu bukan cerita fabel. Nah, demikianlah adik-adik. Jangan lupa nanti kalau ke Penataran melihat langsung relip yang saya tampilkan pada hari ini, adik-adik kuliner es pleret yang asli Blitar. Tidak ada dimanapun ini. Es pleret ini adanya hanya di Blitar saja. Kemudian jajanan hanya itu degan yang dikuliti bulat begitu, kemudian dimasukkan kepada cangkangnya kembali sehingga kita bisa diambil di bola atau bisa langsung kita tusuk pakai sedotan, diminum airnya dulu. Jadi sangat asik sekali. Itulah adik-adik paparan pada hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikomentari. Nanti akan ada sesuatu untuk adik-adik sebelum kesimpulan saya bacakan mengakhiri dari materi hari ini. Tapi saya tunggu dulu tanya jawab. Tolong diberikan kesempatan untuk para peserta yang hadir. Moderator, Pak Ridwan. Iya. Baik, terima kasih Bu Endang. Wah, ternyata materinya sangat menarik sekali. Sepertinya sudah banyak adik-adik yang ingin bertanya. Ya, menarik sekali itu materi tentang fabel ya, tentang cerita kehidupan hewan yang berperilaku seakan-akan seperti menyerupai manusia. Di situ sangat bagus sekali mencontohkan karakter-karakter moral yang menyerupai manusia. Baik adik-adik, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mic-nya secara langsung, bisa juga melalui chat. Ada waktu kurang lebih 10 menit ya Bu Endang ya untuk ini. Ya silakan. Ya. Penanya pertama siapa? Ya, tadi kita sudah membahas ya, ini ada Assalamualaikum katanya Tiara ya, Tiara Nurliza. Silakan jika ingin bertanya. Atau Sepia Disebutkan dari asalnya dari mana? Iya. Iya. Belum, ini baru. Tolong disebutkan asalnya dari mana? Oke. Ayo Sepia, adik Sepia, silakan pertanyaannya. Apa mau di kolom chat? Boleh. Oh ya silakan, ini ada Denatania Ella. Nah, Ella kelas 10 dari SMA Negeri 1 Puri mau tanya. Silakan. Silakan mau secara langsung mungkin tanyanya. Ayo Natania.
Mungkin sudah ada Nah, pertanyaan di chat. ada pertanyaan untuk fabel yang telah disebutkan. Ternyata banyak juga yang mirip dengan fabel asal Malaysia seperti di film pada zaman dahulu. Nah, benarkah itu, Bu? Nah, mungkin ke situ arah pertanyaannya mungkin ya. Iya. Ya, mau dijawab dulu, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya malah belum melihat ini filmnya yang ada di Malaysia. Iya, Iya. cuma, cuma begini ya, adik-adik ya. Memang kalau kita melihat sejarahnya dulu itu bagian besar wilayah Malaysia, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Utara yang sekarang masuk Malaysia, itu kan dulu wilayahnya Indonesia ya, adik-adik ya. Jadi memang wajar sekali apabila ada cerita-cerita ini yang kemudian ada persamaan dengan yang ada di Malaysia. Atau bahkan saya pernah membaca juga bahwa karena cerita fabel ini ternyata disukai oleh banyak orang, baik muda maupun tua, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu ternyata mereka punya kegemaran sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau di Jawa, Jawa Timur terutama, ini tokoh yang menonjol adalah kancil, selalu ada di dalam cerita fabel, di relief candi-candi. Nah, kalau di luar negeri ini biasanya rubah, seperti itu. Jadi yang menjadi tokoh binatangnya itu adalah rubah. Rubah yang perkasa, rubah yang baik hati, rubah yang tidak sombong, dan sebagainya. Itu dibuat sebagai cerita fabel di dalam penokohan dalam cerita fabel itu. Jadi kalau menurut saya mungkin saja film-film di Malaysia yang dibuat itu pada zaman dulu ada kemiripan dengan cerita-cerita fabel yang ada di Indonesia, mengingat cerita fabel itu memang sangat digemari tidak hanya di Indonesia saja tetapi di luar Indonesia, walaupun ada tokoh-tokoh yang berbeda. Ya. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, adik-adik. Ini Bu Silakan yang Endang lain. masih sambil menunggu yang lain pertanyaannya. Ada masih lanjutan dari De Natania Ella. Ya. Dan apakah itu juga berarti sudah terjadi pencampuran yang begitu besar kebudayaan Melayu di Indonesia dan Malaysia? Nah, apakah itu berarti terjadi pencampuran yang begitu besar mengenai kebudayaan Melayu di Indonesia dan Malaysia gitu. Ini lanjutan dari yang tadi. Silahkan. Terima kasih. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi itu bukan satu percampuran, tapi karena fabel itu digemari oleh banyak kalangan, banyak masyarakat di berbagai negara, sehingga setiap negara ini memiliki fabelnya masing-masing. Jadi apabila di Indonesia punya fabel, di Malaysia punya fabel, mungkin nanti di Kamboja, di Filipina, di Vietnam juga punya fabel, itu juga tidak masalah, bukan berarti terjadi percampuran antara cerita yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Dan seandainya itu juga ada satu kemiripan, kita harus melihat kembali terjadi kapan atau era sebelum proklamasi, karena ketika era masa zaman kerajaan dulu, wilayah kerajaan seperti halnya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya itu luas wilayahnya sampai ke Malaysia yang sekarang ini. Begitu ya? Iya. Ternyata ceritanya sama Bu, soalnya katanya yang Indonesia dengan Malaysia. Ya, baik, barangkali masih ada adik-adik yang ingin bertanya tentang cerita ataupun tentang istilah-istilah dalam nilai-nilai karakter fabel dan relief di Candi Penataran. Silakan. Atau ada yang mau langsung bertanya. Oh ya, ini ada dari Bu Natania, dari De Natania Ella, katanya terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, semoga tidak puas ya, silakan mencari-cari lagi. Terus belajar. Barangkali masih ada dari teman-teman yang lain atau mau bertanya secara langsung melalui speaker ya. Nah ini Bu, ada yang mau bertanya katanya. Boleh.
Dari Sevia dari kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Serengat ingin bertanya. Pertanyaannya adalah SMA Negeri 1 Serengat. Serengat ya. Pertanyaan, tetapi apakah cerita Fabel pada zaman dahulu diceritakan dari mulut ke mulut gitu? Pertanyaan itu. Ya, pertanyaannya, apakah cerita Fabel pada zaman dahulu diceritakan dari mulut ke mulut? Nah, itu mungkin Bu. Ya, cuma itu aja. Iya, itu aja. Itu aja pertanyaannya, Pak. Oh, maaf, ada lagi tambahan katanya. Ya, terima kasih. Selain cerita Fabel, apa Ya. yang bisa kita lihat dalam relief-relief Candi Penataran? Nah, gitu. Tambahannya, selain cerita Fabel, apa Terima relief? kasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat senang sekali kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, apakah cerita Fabel diceritakan dari mulut ke mulut? Benar. Karena cerita Fabel ini salah satu jadi diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun oleh para orang tua terdahulu. Nah, pada akhir-akhir ini sering sekali cerita-cerita lisan itu tadi kemudian dituliskan. Jadilah buku-buku cerita. Ada cerita kancil dan sebagainya. Itu asalnya sumbernya dulu berdasarkan sumber cerita lisan. Tapi karena pada masa itu belum umum untuk dibukukan, sehingga agar pesan moral itu tertanam untuk generasi yang berikutnya, sehingga dijadikanlah relief, dipahatkanlah dalam bentuk relief seperti itu. Jadi bentuk tulisannya hanya berupa relief yang perlu penafsiran. Jadi kalau kita melihat relief, kita tidak bisa langsung mengatakan ini apa ya, maksudnya kita harus mengkaji dulu. Ini relief apa, baru dihubungkan dengan yang cerita-cerita lisan yang sudah mengakar di masyarakat. Jadi cerita kancil ini pada masa kecil saya ini memang selalu diperdengarkan oleh orang tua saya. Ketika mau tidur itu anak-anaknya pasti diceritani kancil. Nanti setiap hari seperti itu. Jadi sampai hafal cerita kancilnya. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi cerita Fabel pada mulanya ini memang diceritakan dari mulut ke mulut. Ini merupakan salah satu warisan cerita lisan. Ini. Jadi menyampaikan karakter melalui cerita lisan yang kemudian dari cerita yang sudah turun-temurun ini karena memiliki nilai karakter yang luar biasa untuk generasi penerus, akhirnya dipahatkan pada dinding candi berupa relief-relief cerita Fabel. Nah, pada akhir-akhir ini kemudian diungkap kembali dalam berbagai bentuk ulasan berupa tulisan di dalam buku, yang dimana sumbernya tentu saja dari relief itu tadi. Ini ya adik-adik ya. Jadi ternyata kita juga bisa belajar karakter-karakter yang sangat luar biasa ini yang terpahat pada relief dinding candi. Yang kedua, apa saja yang terpahat di dinding candi Penataran? Banyak sekali ya adik-adik ya. Ada cerita Ramayana, yaitu cerita di mana Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, kemudian Rama minta tolong kepada Anoman untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Namun ternyata ketika menyelamatkan Dewi Sinta, Anoman sendiri berhasil ditawan. Nah, akhirnya karena berhasil ditawan, tidak seperti tampak seperti itu. Semoga bisa terlihat pada layar HP atau layar laptop adik-adik. Ini salah satunya cerita yang lain yang ada di relief Candi Penataran. Jadi ketika Anoman menjadi utusan Rama membebaskan Sinta yang ditawan oleh Rahwana, maka Anoman berhasil ditawan oleh
Rawana. Iya. Akhirnya diikatlah Anoman, ini digotong beramai-ramai, akan dibakar. Iya. Baik. Tapi saya tidak memberikan relief pas Anoman obong di sini. Ini nanti setelah diikat, Anoman akan dibakar. Itulah yang akan membuat inspirasi para pencipta lagu akhirnya menjadi judul lagu Anoman Obong. Nah, ini dari relief ini. Baik Ibu. Itu ya, adik-adik. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin ini kita ada ini Bu, ada 3 pertanyaan. Namun waktu memang sudah jam 10. Mungkin ini sesi sedikit Silakan. tambahan ya karena tadi ada kendala teknis. Mungkin 3 pertanyaan ini mohon maaf apabila pertanyaan Iya, adik-adik tidak apa-apa. belum bisa terbacakan dan terjawab semua. Mungkin nanti bisa menghubungi Ibu Endang secara ini ya, chat. Mungkin ini aja Bu, 3 pertanyaan ini tolong dijawab dulu secara singkat. Yang pertama dari Tatik Winarti, mungkin SMA-nya belum bisa disebutkan karena sudah jauh ketimpa. Mohon maaf belum terjawab pertanyaan dari Helia tadi. Relief dari semua candi itu apa semuanya berisi tentang fabel? Nah itu dari Tatik dari maaf Helia. Terima kasih kepada Tatik ya yang sudah membantu temannya. Pertanyaan dari Helia. Relief dari semua candi itu apa semuanya berisi tentang fabel? Nah, silakan Bu. Ya, langsung dijawab. Iya. Ya, oke. Tidak ya adik-adik ya. Jadi tidak semua relief itu berupa cerita fabel. Dan tidak semua candi itu punya relief fabel. Jadi kalau adik-adik pernah ke Candi Borobudur yang sangat besar sekali di Indonesia bahkan di dunia ya. Di sana yang terpahat adalah cerita mengenai kelahiran Sang Buddha. Oleh karena itulah Candi Borobudur itu bersifat Buddha karena di sanalah tahapan-tahapan cerita Sang Buddha ini. Jadi tidak cerita fabel seperti di Candi Penataran. Atau mungkin di candi yang lainnya seperti ada yang besar lagi di daerah Blitar. Itu adalah Candi Sawentar. Di sana tidak ada cerita fabelnya. Ya. Mungkin itu Ya. aja Baik. jawaban dari saya. Jadi tidak semua candi memiliki cerita fabel. Ya, mungkin Ibu ini langsung aja 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya langsung aja mungkin dari 2 orang. Oke. Nanda Diva dari 10 MIPA 1 Ya. SMA Negeri 1 Serengat dan Hilya Karima 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Serengat. Pertanyaannya adalah Ya. mengapa relief kebanyakan berisi pesan moral? Dan pertanyaan yang kedua adalah mungkin ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan selain cerita fabel? Nah, mungkin yaitu mengapa relief kebanyakan berisi pesan Yang moral? kedua apa Pak pertanyaannya? Yang kedua, mungkin ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan selain cerita fabel? Ya, mungkin ada pesan tersembunyi selain Ya, cerita oke. fabel. Ya itu, silakan. Itu dari Nanda Diva. Ye, terima dan kasih Hilya ya Karima. pertanyaannya adik-adik. Ini sebenarnya dekat sekali dengan saya. Ya, silakan Ibu. Nggih, langsung saya jawab Pak ya. Ya. Nggih. Mengapa relief berisi pesan moral? Ya, itulah salah satu cara yang digunakan oleh nenek moyang kita ya adik-adik ya. Salah satu cara yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu untuk menyampaikan suatu pesan moral, di mana candi yang dianggap sebagai tempat suci yang banyak dikunjungi oleh orang, nantinya kalau orang berkunjung ke sana akan melihat relief-relief yang dipahatkan dan otomatis mereka akan merekam di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Oh, ketika di tempat suci dipahatkan seperti ini, berarti harus begini. Ingat bahwa orang Jawa ini biasanya tidak mau kalau berpesan itu secara langsung, to the point. Itu jadi kalau zaman dulu itu mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya itu dianggap sebagai sesuatu yang
yang tidak sopan. Oleh karena itulah disindir dengan cara halus. Cara halusnya apa? Yaitu dengan menggunakan cerita-cerita binatang yang disebut dengan fabel, yang dipahatkan pada relief dinding-dinding candi seperti itu. Jadi itu sebenarnya nyemoni kepada manusia. Seperti itulah kalau hidup harus mengambil hikmah dari pelajaran cerita yang ada di dalam relief itu. Seperti ini. Jadi memang relief digunakan sebagai salah satu untuk menyampaikan pesan pada zaman itu. Karena memang satu kebiasaan masyarakat dulu ini tidak bisa menyampaikan sesuatu secara langsung, misalkan nuturi anaknya, misalkan Lendo kamu tidak boleh seperti ini, tidak seperti itu, tapi dengan cerita, diceritani dulu. Gini ya dulu ada cerita kancil begini. Nah itu sebenarnya itu supaya anaknya yang diceritani itu bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang sudah didongengkan oleh orang tuanya itu tadi. Ini. Apakah ada pesan tersembunyi? Ya betul, memang ada pesan tersembunyi. Itu pesannya, pesan moralnya. Ini. Jadi kalau kita ada orang tua itu cerita, bukan berarti orang tua cuma sekedar cerita, tapi sebenarnya agar yang diceritani itu bisa mengambil suatu hikmah, suatu nilai yang baik, yang bisa diterapkan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya diceritani sama orang tua saya, maka saya akan mendengarkan kemudian, oh iya ya, kalau seperti ini saya tidak baik. Kalau saya jadi orang yang sombong berarti saya tidak baik, nanti dibenci oleh teman. Kalau saya suka menolong seperti ini berarti saya akan banyak teman. Seperti itu ya adik-adik. Memang ada pesan tersembunyi dan ada pesan moral. Begitu Pak. Iya, penjelasan yang sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan adik-adik tidak puas ya Bu Endang ya, supaya terus semangat belajar mencari. Betul, sehingga bertanya lagi. Ya, ini Bu sebetulnya pertanyaan itu banyak sekali. Mohon maaf kepada adik-adik belum tercover untuk dibacakan semua berhubung waktu yang membatasi Di screenshot kita. Pak, nanti biar saya bisa menyampaikan. Ya, Mungkin udah bisa di screenshot Pak, mungkin nanti saya bisa menyampaikan lewat gurunya atau lewat apa. baik, Nah, udah di direkap, akhir ini udah nanti direkap. saya akan memberi sesuatu ke adik-adik. Nggih. Baik, mungkin Nggih. dicukupkan ya berhubung ini sudah pukul 10 lebih 12 mungkin untuk sesi pertanyaan ya kembali mudah-mudahan ini sangat ini ya bermanfaat sekali untuk anak-anak terutama untuk siswa, untuk adik-adik semua. Bu Endang, terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat menarik. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi ya sesi dari Bu Endang memaparkan materi karena pertanyaan ini semakin banyak. Mungkin dicukupkan aja ya Bu Endang ya. Halo Bu Endang. Halo. Ini Pak, saya akan membacakan tugas untuk adik-adik. Oh, ada tugas. Sebelum membaca kesimpulan. Silakan, Ya. silakan. Silakan adik-adik disimak, ada tugas untuk adik-adik sekalian. Inggih. Terima kasih adik-adik. Ya, saya bacakan dulu kesimpulannya. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai karakter yang terdapat pada cerita fabel di relief Candi Penataran merupakan perwujudan dari nilai utama yang saling berkaitan. Ketulusan, bersahabat yang tulus tanpa pamrih, suka menolong, setia, rela berkorban, kerja keras, tangguh, tahan banting, memiliki semangat juang, kreatif, berani, tolong menolong, solidaritas, empati, setia, kawan, sikap kerelawan dan bersyukur, maka nilai-nilai tersebut akan terangkum semua dalam nilai religiulitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Yang semua nilai-nilai itu sudah terintegrasi di dalam kurikulum pendidikan nasional kita pada saat ini.
Adik-adik, terima kasih atas kehadirannya. Tugas untuk kalian semoga bisa terlihat pada layar monitor. Tantangan buat semua siswa, buat semua adik-adik di seluruh Nusantara. Silahkan adik-adik membuat satu poster berupa gambar peninggalan di daerah adik-adik, di daerahnya masing-masing. Tapi jangan ngambil dari internet ya gambarnya. Harus gambar dari HP-nya sendiri. Tolong di bawah gambar di keterangan singkat berisi baik ya adiknya semangat ketika membaca tulisan adik-adik walaupun hanya berupa satu lembar poster. Beri nama, foto adik-adik, kelas dan sekolah, letakkan foto nama kelas dan sekolah adik-adik di pojok kanan bawah. Jadi yang lebih besar adalah foto tentang objeknya. Nah, setelah itu silakan dikirim April 2020 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh juga langsung chat ke WA-nya Bu Endang. Demikian adik-adik paparan materi dari Bu Endang pada hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kehadirannya di room. Tetap semangat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan tak lupa, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Salam jas merah. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Ridwan. Iya, sedang ini Bu, sinyal. Halo. Pak Ridwan. Tunggu, sinyal. Halo Pak Ridwan. Halo, apakah adik-adik masih mendengar suara saya? Tolong dinyalakan mic-nya dan komen. Halo. Oh gitu. Halo. Tapi terdengar tadi. Ada? Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Endang. Jangan lupa absen ya adik-adik. Ya, jangan lupa absen juga. Terima kasih telah membagi ya memaparkan materi Ya, yang itu tadi sangat tugasnya Pak Ridwan. ya. Iya, masih ya. Ya. All participants are unmuted. Sebentar ini jaringan sedikit. Silakan adik-adik untuk tugasnya All bisa. participants are unmuted. Ya, kalau sudah nanti All participants are muted, and they can unmute themselves. Halo? Halo? Ada, Bu? Ya, baik. Mungkin untuk sesi kali ini pemaparan materi yang sangat menarik dari Bu Endang kita cukupkan sekian. Mohon maaf tentunya banyak kendala teknis ketika dari awal, dari sinyal kebanyakan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tetap bersemangat, nantikan acara-acara Gumun Guru Mengajar untuk Nusantara selanjutnya karena masih banyak materi-materi hebat menarik lainnya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Bu Endang sangat bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi silakan kepada adik-adik yang belum mengisi absensi untuk mengisi di kolom chat. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Ya, silakan adik-adik yang mau siat presensi atau mau lab dari room ini.